Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fathah Nurul Hikmah, Lutfi Laili Surur, dan Imania Rina Wulanjuni akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nuzulul Quran dan Pengumpulan Al-Quran. Fathah Nurul Hikmah akan menjelaskan tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran berasal dari bahasa Arab nuzulu yang zilu, yang berarti turun. Dan kata Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Al-Quran. Dari dua kata tersebut, Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Anzalu berarti turun secara keseluruhan. Kata ini digunakan dalam ayat yang menerangkan penurunan Al-Quran ke Lauhil Mahfudz dan Baitul Izzah. Sedangkan kata nazalu berarti diturunkan secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Kata ini digunakan dalam ayat yang menerangkan penurunan Al-Quran kepada Nabi. Periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat, dan 114 surat, dan diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam tempo 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, yaitu pada 17 Ramadan tahun 10 Hijriah. Ada beberapa tahap turunnya Al-Quran. Tahap pertama. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfudz. Secara umum, Lauhil Mahfudz adalah sebuah tempat yang di dalamnya tersimpan qada dan qadar Allah. Tahap kedua. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah. Pada malam inilah yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Tahap ketiga. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad terjadi selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Hal itu terjadi di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, sedangkan di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Quraisy Shihab membagi turunnya Al-Quran dalam 3 periode. Periode pertama merupakan awal turunnya wahyu pertama, di mana Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Saat itu, Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Periode ini berlangsung selama 4-5 tahun. Periode kedua. Pada periode ini berlangsung selama 8-9 tahun. Gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah dalam Islam. Pada periode ini, wahyu yang diturunkan oleh Allah sudah mulai mengarah pada ajaran universal, sehingga Nabi Muhammad berani melakukan dakwah secara terang-terangan. Periode ketiga. Pada periode ini berlangsung selama 10 tahun. Pada periode ini, dakwah Islamiyah sudah dapat dirasakan dan diwujudkan dengan adanya prestasi-prestasi gemilang, karena para penganut-penganutnya sudah hidup bebas tanpa adanya tekanan dan gangguan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama di Yasrib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang cemerlang. Baik, saya Lutfi Laili Surur. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang proses pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu, Nabi lebih fokus untuk menghafal dan menghayati agar Nabi dapat menguasai Al-Quran sebagaimana halnya Al-Quran diturunkan. Upaya-upaya sederhana yang dilakukan yaitu Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat, yang kemudian sahabat menghafalnya juga sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Upaya selanjutnya yang dilakukan dalam upaya pemeliharaan Al-Quran adalah mencatat atau menulis dengan persetujuan tuntunan Nabi. Memerintahkan
para sekretaris wahyu untuk menulis ayat Al-Quran yang telah disampaikan dan dihafal oleh mereka. Di antara sahabat yang diperintahkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Haritsah, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid. Di samping sahabat-sahabat terkemuka yang menghafal Al-Quran, menurut hadis yang diriwayatkan Bukhari adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Salim bin Mu'akil, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Haritsah, Abu Zaid bin Sukun, dan Abu Darda. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan. Dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran, selain ditempuh lewat jalur hafalan, juga dilengkapi dengan tulisan. Ketika turun ayat-ayat Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis agar memperkuat catatan dan dokumentasi dalam kehati-hatian Nabi terhadap kitab Allah. Alat yang digunakan adalah menggunakan pelepah kurma, kepingan batu, kulit dan tulang binatang, daun dan kayu. Para ulama sepakat bahwa pengumpulan Al-Quran adalah tauqifi, yaitu menurut ketentuan. Artinya susunannya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW tidak dilakukan secara utuh dalam bentuk mushaf. Di antaranya disebabkan sebagai hal yang pertama, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dan terpisah-pisah. Yang kedua, susunan ayat dan surat tidak berdasarkan urutan turunnya Al-Quran pada Rasulullah SAW. Yang ketiga, masa turunnya Al-Quran yang terakhir dengan wafatnya Rasulullah sangat pendek. Yang keempat, sebagian ayat ada yang mansukh. Yang kelima, tidak adanya faktor pendorong untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf, mengingat Rasulullah SAW masih hidup. Banyaknya sahabat yang menghafal Al-Quran sama sekali tidak ada unsur-unsur yang diduga dan mengganggu kelestarian Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imani Arina Wulansuni dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjalankan urusan Islam. Ia dihadapkan oleh peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan murtadnya sebagian orang Arab. Oleh karena itu, ia menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtad tersebut. Peperangan Yamamah terjadi pada tahun 12 Hijriah yang melibatkan sebagian para sahabat menghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab merasa sangat khawatir dan ia mengajukan usul kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membukukan dan mengumpulkan Al-Quran. Dikhawatirkan akan musnah. Pada awalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menolaknya karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Akan tetapi Umar bin Khattab tetap membujuknya, sehingga Allah membukakan pintu Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menerima usulan tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Tsabit mengingat kedudukannya dalam penulisan, kemampuannya dalam masalah qiraat, pemahaman dan kecerdasannya, serta pembacaan yang terakhir kali. Pada awalnya, Zaid bin Tsabit menolaknya. Akan tetapi,
Setelah bertukar pendapat, akhirnya Zaid bin Sabit menerima dengan lapang dada perintah penulisan Al-Quran. Setelah melalui musyawarah yang ketat, Abu Bakar dan Umar bin Khattab dapat meyakinkan Zaid serta sahabat lainnya bahwa langkah pembukuan ini langkah yang terbaik. Zaid membuat 2 persyaratan pengumpulan ayat-ayat, kemudian Abu Bakar menambahkan 1 persyaratan. Persyaratan tersebut adalah 1. Ayat atau surat harus dihafal setidaknya 2 orang. 2. Harus ada bentuk tulisannya. Ketiga, untuk yang tertulis, paling tidak ada 2 orang saksi yang melihatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Penyebaran Islam semakin luas dan pembaca Al-Quran pun tersebar di berbagai wilayah, dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari qiraat atau bacaan dari penghafal Al-Quran yang dikirim kepada mereka. Pembacaan Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda. Ketika terjadi peperangan Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang yang ikut menyerbu kedua tempat itu ialah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau banyak melihat perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Sebagian bacaan itu bercampur dengan kesalahan. Melihat kenyataan demikian, Hudzaifah segera menghadap Utsman dan melaporkan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Mereka bersepakat untuk menyalin lembaran-lembaran pertama yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan umat Islam pada lembaran itu. Pada bacaan tetap pada 1 huruf. Utsman radhiyallahu anhu kemudian mengirim utusan kepada As-Saf untuk memindahkan mushaf Abu Bakar yang ada padanya. As-Saf pun mengirim lembaran-lembaran itu kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Mus'ab. Setelah mereka selesai menyalin menjadi beberapa mushaf, Utsman mengembalikan lembaran asli kepada As-Saf. Kemudian Utsman mengirimkan salinan ke setiap wilayah dan memerintahkan agar semua Al-Quran atau mushaf lainnya dibakar, dan ditahannya 1 mushaf untuk di Madinah, yaitu mushafnya sendiri yang dikenal dengan nama Mushaf Imam. Dengan demikian, segala qiraah yang lain sudah dimusnahkan dan bekas-bekasnya sudah tidak ada. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi